Ya ngapain sih cewek main bola? Emang bisa? Rizda mencoba memberikan tendangan. Dan gol. Sebuah gol yang sangat cantik. Di antara sorak stadion dan harapan yang membisu, ada satu nama, Rizda Yulianti. Kisahnya bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang sebuah pertarungan melawan konstruksi sosial. Seorang bintang lapangan hijau yang tak pernah berhenti berlari, namun kini ia tak hanya di garis serang, ia juga berada di garis tepi. Mengapa ia memilih dua jalan ini? Apa yang mendorongnya terus berjuang di dua medan yang berbeda? Akankah ia memperpanjang rantai impian di tengah kokohnya keraguan? Saya masih main kok, cuman nggak tahu kapan liganya jalan lagi. Cuman sambil nunggu liga jalan, saya ngisi waktunya sambil ngelatih juga. Jadi semoga liga bisa jalan secepatnya ya. Bangun lagi, Naita. Ayo, Okta lebih sekali. Good, Naita. Oke, 1, 2, 3, 4. Alasan saya melatih itu, saya lihat banyak bakat anak-anak perempuan di luar sana yang ingin mengekspresikan atau menunjukkan kalau dia tuh suka main bola. Tapi seringkali mereka menghadapi stigma orang-orang yang menganggap perempuan main bola itu aneh. Perempuan main bola itu tomboy, olahraga sepak bola hanya buat laki-laki. Padahal ya sepak bola milik bersama, nggak cuman buat laki-laki, perempuan juga bisa. Di balik setiap tendangan, setiap kemenangan, ada perjuangan yang lebih dalam. Sebuah pertarungan melawan tembok tak terlihat. Untuk anak perempuan yang bermain bola, kerap kali dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang masih memandang sebelah mata hal-hal tersebut. Dibilang perempuan tuh di rumah aja, ngapain main bola, pakai celana pendek, panas-panasan. Padahal apa yang salah dengan mereka yang ingin mengejar mimpi mereka? Tapi ya pandangan sebelah mata itu terus ada dan terus berlanjut. Mau jadi apa katanya? Sepak bola umumnya masih sangat kental dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai olahraga maskulin, yang dimana wanita masih dianggap aneh serta unik jika berkecimpung di olahraga ini. Dulu pas dari mata kecil di sini bukan tanpa hambatan, ya dari rekan atau dari manajemen SSB Freeport dulu di sini sebenarnya sedikit meragukan dan melarang, ya buat apa katanya perempuan ikutan sepak bola, ya masih meragukan lah, ya karena yang ditakutkan selain masih tabu, yang ditakutkan takut cedera juga kalau gabung sama laki-laki. Tapi karena saya bisa meyakinkan untuk misalnya kecil ikut latihan di sini dari mulai sekitar tahun 2011-an dulu lah latihan di sini, bisa menimba ilmu di sini ya di Lapang Baru Jati. Dan alhamdulillah ya bisa kita lihat sendiri sekarang. Di SSB Planet Ciparai dulu, saya satu-satunya perempuan di angkatan atau di kelas. Bahkan di satu SSB itu perempuannya saya sendiri. Terus saya ikut latihan sama pemain yang lain. Kalau mau turnamen ikut iuran, saya iuran. Bikin jersey saya juga bikin. Tapi seringkali pas lagi turnamennya diprotes lawan. Katanya
nggak mau kalau tanding lawannya ada perempuannya. Sejak belia, semangat Risda sudah tumbuh di lapangan. Dengan bola seadanya dan lapangan yang jauh dari kata layak, ia menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Sebuah panggilan yang terduga di tengah ekosistem yang belum ideal. Sebuah panggilan yang menentang batasan gender. Ketika itu, saya dengan beberapa mantan pemain nasional yang ada di Bandung memikirkan untuk regenerasi pemain sepak bola wanita ke depannya. Nah, untuk itu saya mendirikan sekolah sepak bola wanita Queen pada tahun 2005. Kebetulan di kabupaten ini ada beberapa pemain muda potensi, diantaranya ada Risda ya. Kita berikan kesempatan, kami mengundang dia dan dia juga ada potensi ingin bergabung di Queen walaupun jauh dari rumahnya karena di kabupaten kan. Waktu kecil saya tidak optimis dia akan semaju ini karena bertolak belakang dengan perasaan ibu. Kenapa anak saya, putri saya kok main di bola? Tapi ternyata dia mungkin rezekinya di sini gitu ya. Meski sepak bola wanita belum sepopuler sekarang, ia tak pernah ragu, karena bagi dirinya, lapangan adalah ruang bebas untuk bermimpi, tempat di mana gender tak lagi menjadi penghalang. Ketika sebagian masyarakat masih menempatkan sepak bola di pangkuan laki-laki, Risda Yulianti hadir untuk mengguncangkan pakem itu. Ia melangkah mantap ke panggung nasional, mengibarkan nama di tim nasional. Dari lapangan yang dulunya dianggap bukan tempatnya, semua ini bukan sekedar torehan prestasi, melainkan pernyataan keras terhadap konstruksi sosial yang kerap membungkam potensi perempuan. Risda membuktikan bahwa sepak bola bukanlah jalan eksklusif untuk pria. Ini adalah arena mimpi bagi siapapun yang punya nyali untuk berlari, melawan, dan menang. Paling berat tuh waktu 3-4 bulan menuju PON di Papua. Rachel cedera, Rachel diagnosanya waktu itu robek ATFL atau ligamen engkel di engkel yang sebelah kanan. Cuman ya gimana lagi, 3 bulan mau PON, latihan 2 tahun, 3 bulan mau berangkat cedera. Akhirnya rajin fisio, rajin hidroterapi, apapun yang sekiranya bisa cepat untuk memulihkan Rachel lakuin. Cuman ya pada dasarnya butuh waktu yang lebih lama ya, walau ya Rachel tugasnya ikhtiar, usaha, walaupun ketika PON-nya berlangsung ya mainnya udah nggak bisa semaksimal itu. Kalaupun emang Rachel berhenti main liga, itu bukan karena cedera. Cedera nggak bikin Rachel mati karir. Di balik sorak kemenangan dan medali yang dikenakan, tersimpan luka yang tak terlihat. Ia menghadapi realitas ekosistem liga yang masih berkembang dan tidak mampu menghentikan tekadnya untuk terus membuktikan. Menurut Ibu sepak bola sekarang lebih maju, cuman belum merata. Karena gini, kalau kita ada kejuaraan, jarang kompetisi, tidak ada kompetisinya. Gitu. Paling-paling sekarang nanti ada kejurnas. Nah kalau kita ada diundang sebenarnya negara lain, paling tes hanya 2 minggu atau sebulan. Nah, itu yang susah. Setiap perjalanan memiliki titik balik. Bagi setiap orang, masa itu datang dengan pelan. Namun bagi Risda, perubahan datang seiring keyakinan bahwa ada warisan ilmu yang harus diteruskan. Warisan untuk mengikis stigma yang terus terlalu lama, namun peran pelatih terlebih perempuan masih sering dipandang sebelah mata. Dianggap hanya pelengkap, bukan kunci keberhasilan. Padahal
pelatih wanita dalam sepak bola justru dikenal lebih teliti, memperhatikan detail kecil yang kerap terabaikan. Mereka membaca permainan bukan hanya dengan strategi, tapi juga dengan empati dan kepekaan. Namun sayang, ketelitian itu masih sering disepelekan, seolah tak cukup kuat untuk dunia. Perjalanan Rizda adalah cerminan dari dinamika ekosistem sepak bola wanita di Indonesia. Dari fasilitas adanya di masa lampau, kini olahraga ini mulai menunjukkan geliat perkembangan. Namun, tantangan masih besar, mulai dari ekosistem liga, dukungan sponsor, hingga pemerataan fasilitas. Bagaimana mungkin potensi perempuan bisa berkembang maksimal jika ekosistemnya belum sepenuhnya mendukung? Tantangan terbesar dalam bangun sepak bola wanita itu sebenarnya munculkan minat bakat dari para pemain sendiri. Ketika tidak adanya kompetisi, tidak adanya sebuah turnamen, tidak adanya wadah untuk mereka berkembang, bagaimana anak-anak atau pemain ini bisa memunculkan minat bakat mereka, karena otomatis tujuan mereka dalam berkompetisi adalah mencapai kemenangan. Kemenangan itu didapat ketika mereka berlatih bersama tim maupun secara individu. Ketika tidak adanya wadah ini, ya otomatis mereka, ya buat apa kita main bola, toh tidak ada tujuannya. Sekarang pun tantangan lainnya adalah ketika banyaknya pemain diaspora di timnas Indonesia. Ini terjadi juga di sepak bola pria dan sekarang sudah merambah ke sepak bola wanitanya juga. Ketika banyak pemain diaspora, banyak pemain naturalisasi, pemain-pemain yang ada di Indonesia atau pemain lokal kita bisa dikatakan seperti itu, mereka pun menjadi sebuah tantangan sebenarnya. Apakah mereka mampu bersaing dengan mereka-mereka yang di luar? Kenapa? Karena di luar ini mereka punya kompetisi berjenjang, baik di lingkup SMA, di antar kampus, ataupun di klub mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak adanya kompetisi yang konsisten, tidak adanya kompetisi yang reguler. Ini menjadi tantangan ketika para pemain tidak bisa mengembangkan potensi mereka seperti pemain diaspora lain. Saya melihat ekosistem sepak bola wanita saat ini sedang menuju ke jalur yang sangat baik ya. Mulai banyak kompetisi digelar untuk berbagai usia. Federasi kali ini mereka mulai merapihkan kompetisi dari bawah, dari grassroots. Itu pilihan yang ya sangat oke juga gitu. Jika sepak bola wanita hanya fokus pada pembinaan, lalu bagaimana dengan atlet senior? Bagaimana dengan jenjang karir mereka? Tanpa liga, tanpa dokumentasi, bagaimana performa bisa terlihat? Sepak bola dinilai dari pertandingan, bukan dari potensi yang tersembunyi. Dan jika tak ada panggung untuk bermain, bagaimana dunia bisa melihat kita? Bagaimana kita bisa benar-benar melawan stigma bahwa perempuan tidak pantas di lapangan besar, jika panggungnya sendiri tidak ada? Sepak bola seharusnya menjadi cerminan keadilan, kerja keras, dan sportivitas. Tapi untuk semua itu terwujud, kita perlu membenahi ekosistemnya, dari akar hingga ke pucuk. Ini bukan sekedar soal siapa menang atau kalah, ini tentang masa depan para atlet yang memperjuangkan impiannya, tentang hak perempuan untuk berkarya tanpa dibatasi konstruksi sosial. Dari para pelaku untuk masa depan, berbagai harapan dan pesan disampaikan agar jejak-jejak seperti Rizda tak berhenti di sini. Agar sepak bola wanita Indonesia terus berkembang, melahirkan lebih banyak lagi talenta yang berani menggiring impian hingga menjadi kenyataan. Sebuah era baru di mana lapangan hijau benar-benar miliknya semua. Kisah Rizda Yulianti adalah refleksi nyata bahwa tekad dan ketekunan mampu menaklukkan batas yang selama ini dianggap tak terlampaui. Ia bukan sekedar atlet, ia adalah pemberontak sunyi yang menentang konstruksi sosial, yang mengurung mimpi perempuan dalam tembok bernama stereotip. Melalui langkahnya, ia menegaskan, olahraga tak pernah berpihak pada gender, hanya pada semangat yang tak gentar. Buat orang tua yang anak-anaknya cewek ya, terutama senang di bola, apa di futsal putri, tidak semua perempuan main di bola itu jelek. Ternyata perempuan
itu juga bisa dibola dengan kesuksesan yang seperti diraih anak saya ini. Dia beberapa piala, beberapa piagam, sampai sekarang dia bisa membiayai hidup dia sendiri dari hasil bola itu. Walaupun memang pada kenyataannya apabila kita compare antara sepak bola wanita dan sepak bola pria, mungkin mereka punya kesempatan yang sama dan mereka punya hak yang sama dalam mendapatkan fasilitas dari federasi sendiri. Tapi pada kenyataannya memang sepak bola wanita ini masih sangat tertinggal secara kesetaraan, fasilitas maupun hal-hal kesejahteraan lainnya yang memang harusnya bisa didapatkan sama antara sepak bola wanita dan sepak bola pria. Para generasi muda pemain sepak bola wanita Indonesia semangat terus. Harapan saya untuk sepak bola wanita kedepannya ya lebih diperhatikan lah, baik dari pemerintah atau dari apalagi dari PSSI. Jadi saya harapkan lebih diberikan wadah dan panggung ya, berupa kompetisi, turnamen, liga. Saya harapkan PSSI apalagi sebagai lembaganya lebih memperhatikan lagi untuk sepak bola wanitanya, biar kedepannya bisa lebih maju. Kita butuh kompetisi, kita butuh liga, kita wanita dan kita bisa. Ini lagi dekat sana, yang